A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fama amin ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qaulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para ikhwan fillah semua yang masih setia di channel Farkan Farluk. Kali ini saya akan membawakan sebuah konten tentang video reaction counter dari video yang dibuat oleh Lidara dan Bom di channelnya tentang bagaimana mereka melancarkan fitnah bahwa Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi palsu dan nabi yang kena sihir dan mati diracun. Ya, kita bantah dari dua sesi. Dari sesi pertama adalah dari Bible mereka sendiri yang akan menohok mereka sendiri, senjata makan tuan yang akan menampar mereka sendiri, ya, tunggang langgang nanti mereka dengan bantahan-bantahan dari Bible mereka sendiri. Setelah itu nanti tahap kedua akhir akan saya jelaskan dan saya bantah dari Al-Quranul Karim dan hadis serta logika. Oke, para ikhwan fillah, saya mulai dengan dengan video yang telah saya siapkan, video yang sudah saya siapkan tentang bagaimana apa yang dilakukan oleh Bom ini. Kita simak videonya. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan tipu dan minum racun, sebab daripada Nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Nah, saudara terkasih, di siang hari ini kita membawa judul Nabi-Nabi yang di luar bangsa Israel apabila Nabi-Nabi itu melakukan kesalahan, firman Tuhan di luar keturunan Israel. Kalau Nabi Israel tidak akan diracun atau tidak akan disihir. Kalau kita melihat di dalam kitab Bilangan 23 ayat 23, Nabi tidak bisa kena masalah, tidak bisa kena racun maupun kena santet atau sihir. Dan di dalam Yeremia 23 ayat yang ke-15, di sini dikatakan bahwa nabi yang di luar bangsa Israel, mereka adalah nabi-nabi yang bisa minum kena racun, bisa mati. Nah, saudara terkasih, kalau kita lihat dalam Bilangan 23, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Nah, sampai di sini saudara, kalau kita lihat firman Tuhan tidak pernah diberikan kepada bangsa lain sesuai dalam kitab Taurat maupun kitab Mazmur dan kitab para nabi. Karena sudah disampaikan dalam kitab Taurat dalam Ulangan 6 ayat 13 dan 14, kita baca sudah sampai 15. Karena nabi-nabi Israel itu sudah diberkati. Tidak bisa diracun, tidak bisa disihir, tidak bisa. Dan firman Tuhan hanya diberikan kepada bangsa Israel. Kita baca. Oke, para ikhwan fillah, ya, tadi adalah fitnah bahwa racun, ya, tentang racun. Mari kita bahas satu persatu. Saya sudah menyiapkan jawaban dari fitnah yang pertama. Oke, kita lanjutkan ya para ikhwan fillah, ya. Kita lanjutkan. Saya perbesar di layar biar bisa terlihat, ya. Oh, salah. Sebentar, saya perbesar. Saya perbesar. Oke. Jawaban pertama, tadi yang dia bawa adalah Yeremia 23 nomor 15. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun, sebab dari para nabi Yerusalem telah meluaskan kefasikan ke seluruh negeri. Dari mana nih? Kita definisikan satu persatu, ya. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Jadi para nabi itu, siapa yang para nabi itu? Berarti nabi-nabi Israel. Jedor. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun. Jadi yang diberikan racun siapa? Nabi-nabi dari Israel. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Jadi dari para nabi-nabi Yerusalem ini telah fasik.
Jawabannya ada di mana? Di ayat sebelumnya. Dibuat siapakah sebenarnya Yeremia 23:15 ini? Di dalam Yeremia 8:14 dikatakan, mengapakah kita duduk-duduk saja, berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu dan binasa di sana, sebab Tuhan Allah kita, underline, membinasakan kita, memberi kita minum racun, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan. Jadi nabi-nabi mana nih yang dibilang, yang dimaksud? Nabi-nabi Israel. Bom, kamu tidak bisa mengkorelasikan ayat ya, bahwa ini sebenarnya buat nabi kamu sendiri ya. Juga di Yeremia 25:15. Di mana di Yeremia 25:15? Artinya ayat itu setelah 23, berarti 25. Bunyinya adalah, beginilah firman Tuhan Allah Israel kepadaku, ambillah dari tanganku piala berisi anggur kehangatan amarah ini, dan minumkanlah isinya kepada segala bangsa yang kepadanya aku mengutus engkau. Artinya apa? Artinya nabi-nabi itu ya dimarahi sama Tuhan Allahnya, Allah dari nabi-nabi itu, dan diberi makan ipu dan racun. Ada kata-kata ini buat apa? Buat di luar bangsa Israel? Tidak ada. Berarti yang diracun dan dikasih makan ipu adalah bani-bani Israel. Ayo mikir bom ya, otaknya dipakai mikir. Jangan otak kamu sama kumis kamu gedean kumis kamu daripada isi otak kamu ya. Jadi itu para Iwan Filah, sebenarnya mudah sekali. Dia katakan bahwa nabi yang mati diracun itu pasti bukan nabi yang asli, karena nabi dari Israel tidak pernah diracun, tidak mempan diracun. Nah ini di dalam tadi sudah saya sebut ya, binasa di dalam Yeremia 8:14. Mengapakah kita duduk-duduk saja, berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu dan binasa di sana. Binasa di sana ya, sebab Tuhan Allah kita membinasakan kita, memberi kita minum racun, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan. Bom, sehatkan dulu isi kepala kamu ya, besarkan isi kepala kamu, jangan kumis saja kamu yang lebat, tapi otak kamu kecil ya. Oke para Iwan Filah, mari kita lanjutkan ya, kita lanjutkan yang fitnah yang kedua. Kita lanjutkan para Iwan Filah. Ulangan 6. Nah, di sini jelas bahwa engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti ilah lain dari antara ilah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi ini. Nah, di sini sudah jelas kalau ada Allah dari Israel, di luar Israel. Siapa yang menyembah ilah di luar Israel pasti mati diracun, atau mati dibunuh, atau mati mengenaskan. Oke, tadi jelas si bom mengatakan apa? Mati mengenaskan, mati dibunuh, mati diracun. Mati diracun sudah saya jelaskan tadi ya. Oke, kita bantah apa yang dikatakan oleh si bom ini. Kita kembali ke laptop. Fitnah kedua, kita baca dari awal ya, ulangannya itu ya, ayat tadi ya. Jadi jangan dari langsung 15, saya baca dari 1. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jedor. Apakah mereka mengakui Tuhan itu satu? Tidak, mereka Trinitas. Berarti bukan Tuhan ini. Berarti Tuhan yang di luar Israel siapa? Tuhan mereka ya. Tuhan-tuhan pagan bentukan Paulus dari Antioquia, yang terkenal waktu itu di zaman itu Antioquia adalah penyembahan pagan ya. Nomor 5-nya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu.
apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaling, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengaitkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kita korelasikan di dahimu. Apakah ada lambang-lambang di dahinya bekas sujud orang-orang kafir ini? Di dalam Al-Fat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka, mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Ya, lihat ya. Lihat para Iwan Filah yang saya kasih ini, saya kasih tanda kuning. Ada tanda-tanda di mana? Di wajahnya. Kita kaitkan dengan ayat yang tadi. Ya, kita kaitkan dengan ayat yang tadi. Ulangan. Apa tanda-tandanya? Ada tanda-tanda di dahimu. Ya, di dahimu. Di dahimu. Saya kasih tanda kuning. Apakah Anda mereka lambang di dahinya? Sujud aja tidak pernah, sembahyang aja joget-joget, gimana mau ada tanda di dahinya? Tanda ketaatan kepada Allah. Berarti mana tuhan-tuhan yang lain? Mereka lah tuhan-tuhan yang lain, penganut pagan. Ya. Nomor 9-nya, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Siapa yang menghina Abraham? Siapa yang menghina Yakub? Siapa yang menghina Ishak? Siapa yang menghina Abraham? Mereka yang menghina Abraham. Dikatakan apa Abraham? Dikatakan Abraham berzina. Dikatakan Abraham terkutuk. Mereka lah yang mengutuk Abraham. Padahal di sini sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Kita lanjut. Rumah-rumah penuh berisi berbagai barang yang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau siap makan, sudah makan dan menjadi kenyang. Nah, ini ya. Terus yang menarik ini. Saya saya langsung aja ya. 6:15-nya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau sehingga ia memusnahkan engkau dari muka bumi. Siapa yang punya sifat Tuhan pencemburu? Allah Subhanahu wa taala punya sifat Maha Pencemburu. Yesus punya Maha Pencemburu? Tidak ada. Jadi yang dimaksud kalau gitu, Tuhan yang dimaksud berarti Tuhan yang lain itu Tuhan mereka, bukan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta. Ya, itu dor, bom, ya. Terus tadi dibilang bahwa tanda-tandanya adalah yang terkutuk dan bukan dari Bani Israel. Nabi-nabi Bani Israel adalah matinya mengenaskan, matinya terkutuk. Oke, kita buktikan para Iwan Filah. Kematian Yesus dari Lukas 22 dan 23. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olok dia dan memukulnya. Terhina nggak kayak gini? Terkutuk nggak? Tuhan loh ini. Kalau kamu cuma nabi nggak apa-apa, namanya manusia. Ya, ini Tuhan, matinya mengenaskan. Dan parameter yang kamu pakai, katanya yang mati mengenaskan itu adalah terkutuk dan bukan nabi-nabi Israel. Ya, ingat kata-kata kamu, terkutuk. Berarti Yesus, silakan lanjutkan sendiri para Iwan Filah. Oke, kita kasih dalam ini ya. Dalam ayatnya ketika saat-saat Yesus mau disalib. Matius 27 ayat nomor 29. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikannya dia sebuah buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngoloknya. Katanya, "Salam hai Raja Yahudi." Diolok-olok nih. Yesus lagi diolok-olok nih. Bayangkan, pakai duri loh. Dikasih topi, dikasih apa? Ikat itu, topi dianyam dari duri. 30-nya, mereka meludahinya. Mengenaskan, ya. Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulinya kepada kepalanya.
Kepalanya dipukuli, diludahi, dipukuli kepalanya. Mengenaskan nggak matinya? Ingat parameter yang dibangun bom-bom. Kalau matinya mengenaskan, kalau matinya memalukan, matinya terkutuk, berarti dia bukan dari Bani Israel. Bom-bom, kamu melawan Tuhan kamu sendiri. Ya, nomor 31-nya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya, ditelanjangin. Memalukan nggak mati ditelanjangin? Memalukan sekali. Dan mengenakan pula pakaiannya kepalanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Dengan telanjang mereka menggiring Yesus untuk disalibkan. Memalukan nggak? Mengenaskan nggak? Kata bom-bom lagi, parameter yang dipakai bom-bom, berarti matinya mengenaskan, matinya terkutuk, artinya dia bukan dari Bani Israel. Aduh, ada ayat lagi, sudah mati mengenaskan dikutuk lagi. Di Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus matinya di mana? Di kayu salib. Berarti Yesus terkutuk. Parameter si bom-bom bahwa yang mati terkutuk, mati memalukan, mati mengenaskan, dia bukan dari Bani Israel. Jedor, jedor, jedor. Oke, kita lihat dulu. Bukan cuman Yesus, murid-muridnya. Kita lihat, cek apakah matinya mengenaskan. Matius meninggal dunia karena disiksa dan dibunuh dengan pedang di Ethiopia. Mati terbunuh berarti bukan nabi atau rasul yang asli. Berarti palsu dong. Ini kan parameter si bom-bom. Nomor 2, Markus meninggal dunia di Alexandria setelah tubuhnya diseret hidup-hidup. Waduh, matinya mengenaskan lagi, dibunuh dengan kuda melalui jalan-jalan yang penuh batu sampai ia menemukan ajalnya. Diseret loh, bom-bom dengan kuda, dengan batu diseret, mengenaskan sekali. Artinya di sini berarti parameter yang kita pakai bom-bom, dia bukan nabi atau rasul dari Israel. Palsu dong bom-bom ya. Nomor 3, Lukas mati digantung di Yunani setelah ia berkhotbah di sana kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mati dibunuh lagi bom-bom. Parameter kamu tadi apa? Bahwa yang mati dibunuh, mati mengenaskan, mati terkutuk adalah bukan nabi dan rasul yang asli. Berarti ini palsu. Nomor 4, Yohanes. Yohanes terus berkembang atau lebih tepat di dalam minyak Yohanes terus berkembang atau lebih tepat di dalam minyak mendidih di Roma, dibakar, direbus. Tetapi Tuhan masih menyelamatkannya. Maka itu terjadi sehingga walaupun ia hidup-hidup, walaupun direbut hidup, ia masih hidup. Tetapi akhirnya ia dibuang dan diasingkan ke Pulau Patmos untuk bekerja paksa di tambang batu bara di sana. Pada saat ia berada di sana, ia mendapatkan ilham sehingga ia bisa menulis Injil. Kemudian ia dibebaskan dan akhirnya kembali dan menjadi uskup di Turki. Ia adalah satu-satunya murid Yesus yang bisa mencapai usia lanjut dan bisa meninggal dunia dengan tenang. Nah, Yohanes selamat ya. Oke, Yohanes selamat nih. Nomor 5, Petrus telah disalib dengan kepala di bawah. Ngeri ya, ngeri sekali. Bom-bom, bom-bom. Parameter kamu apa bom-bom? Parameter bom-bom adalah mati mengenaskan, mati dibunuh, mati yang terkutuk adalah bukan nabi atau rasul dari Israel. Petrus telah disalib dengan kepala di bawah. Kayu salib untuk Petrus dipasangkan berbeda, yaitu secara huruf X. Karena itulah ia harus dilakukan sebelum ia disalib. Di mana ia memohon untuk disalib dengan cara tersebut. Disalib ya. Nomor 6, Yakobus. Yakobus saudara tiri dari Yesus yang memimpin gereja di Yerusalem dilempar ke bawah dan dari puncak bubungan bait Allah, di tempat yang sama di mana si setan dahulu membawa Yesus untuk digoda. Ia meninggal dunia setelah dilempar dari tempat tinggi tersebut. Mengenaskan. Berarti parameter si bom-bom bukan nabi atau rasul asli. Nomor 7, Yakobus, anak Zebedius, adalah seorang nelayan dan ia adalah murid pertama yang dipanggil untuk ikut Yesus. Ia dipenggal kepalanya di Yerusalem. Mengenaskan lagi ya. Berarti Yakobus bukan dari nabi asli Israel, nabi palsu. Berarti parameter dari bom-bom, nabi-nabinya palsu semua. Yang selamat cuman Yohanes. Nomor 8, Bartolomeus, yang lebih dikenal sebagai Nathanael. Ia menjadi misionaris di Asia, antara lain membuktikan di Turki. Ia meninggal dunia di Armenia setelah mendapat hukuman pukulan cambuk. Wah, mati dibunuh lagi nih. Parameter dari bom-bom, mati dibunuh, mati mengenaskan adalah bukan nabi asli atau rasul asli. Sedemikian kejamnya sehingga untuk kulitnya menjadi hancur terlepas dari dan kebeset. Buset, kulitnya terbeset semua, dicambukin.
mengenaskan bom-bom. Artinya bahwa Rasul Bartolomeus bukan rasul asli, palsu ya. Nomor 9, Andreas. Andreas juga disalib seperti Petrus dengan cara di Yunani. Mati lagi, mengenaskan, berarti terkutuk lagi, berarti bukan rasul asli ya. Nomor 10, Rasul Thomas mati ditusuk oleh tombak di India. Masa Allah, ini yang asli mana? Nabi kamu cuman Yohanes doang. Berarti kalau parameter si bom palsu lagi. Bom, gimana ini? Parameter kamu yang buat sendiri loh, palsu semua ini. Yudas, saudaranya dari Yesus, dihukum mati dengan panah karena ia tidak menawarkan untuk mengingkari Yesus. Wow, dibunuh juga, mati juga. Artinya kalau mati dibunuh, mati terkutuk, mati menenaskan, bukan nabi atau rasul asli. Matias, pengganti dari Yudas Iskariot, mati dihukum rajam dan akhirnya dipenggal kepalanya. Waduh, eng. Nih gaya kamu nih, bom aku pakai nih. Parameter kamu apa saya pakai ya? Gaya kamu saya pakai. Eng. Palsu lagi karena matinya mengenaskan, dihukum rajam dan dipenggal kepalanya. Sekarang yang terakhir yang katanya terhebat, katanya rasul terhebat, Paulus disiksa dengan sangat kejam dan akhirnya dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero di Roma pada tahun 67. Paulus adalah orang yang paling lama mengalami masa siksaan di penjara. Mengenaskan nggak? Mengenaskan. Mati dibunuh nggak? Mati dibunuh. Eng. Parameter dari si bom berarti dia orang terkutuk, dia bukan rasul asli, dan dia telah mendapat hukumannya sebagai rasul palsu. Ya, bom. Thank you bom sudah membawa parameter yang luar biasa buat kami, sehingga saya tahu Tuhan kamu adalah terkutuk. Itu parameter kamu sendiri karena dia mati terbunuh, mati mengenaskan, mati disalib, mati memalukan. Artinya kamu dengan sangat gagah berani dan luar biasa saya acungin jempol 4 ya, bahwa kamu benar. Yang mati mengenaskan, yang mati memalukan, yang mati terhina adalah bukan dari Israel asli atau alias palsu. Kamu telah membuat sebuah parameter dan kamu mengatakan Yesus adalah bukan Tuhan, dia juga mati terkutuk, artinya bukan orang-orang Israel asli alias palsu. Oke, sekarang lanjut ketiga bom. Jangan marah karena ini dari kitabmu sendiri, parameter yang buat kamu sendiri, dan standar yang kamu pakai adalah standar kamu sendiri bom. Oke, mari kita lanjutkan para Iwan Villa. Yang ketiga, fitnah yang terakhir. Raja 5 ayat 15 demikian juga begitu. Firman Tuhan hanya diberikan kepada bangsa Israel. Berarti kalau di luar bangsa Israel, nabi-nabi ini berikan firman Tuhan, sedangkan Tuhan memberikan firman-Nya kepada langsung nabi, tidak ada melalui perantara malaikat. Nah, kalau kepada malaikat itu tanda tanya, eng. Oke, para Iwan Villa, kita bantai lagi ya. Kita pakai parameter dari si bom lagi. Apa itu? Bahwa kalau yang dibawa itu melalui malaikat, berarti perlu dipertanyakan. Eng, kita perlu pertanyakan. Kita tanya pada laptop, back to laptop. Kita bertanya kepada laptop, apakah yang dikatakan bom itu benar? Oke, kita cari fitnah ketiga. Dari Lukas 1 ayat 19. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel. Waduh, tadi dia menghina Gabriel, mengatakan kalau yang melalui Gabriel berarti perlu dipertanyakan. Eng. Dalam Lukas ya, saya ingat bom. Dalam Lukas 1 ayat nomor 19. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Eng. Artinya bohong beritanya. Parameter yang dibuat si siapa? Si bom. Berarti ini pembicaraannya palsu. Bom. Oke, kita lanjut para Iwan Villa. Di dalam Lukas 1 ya, nomor 30 sampai nomor 36. Jangan takut hai Maria, sebab engkau berolah kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akhirnya akan melahirkan anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus.
Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ini siapa yang menyampaikan? Yang menyampaikan Gabriel. Berarti berita ini apa? Bohong. Berarti kelahiran Yesus melalui Roh Kudus berarti bohong. Perlu dipertanyakan. Ini parameter dari bom-bom. Eng ing eng, eng ing eng, eng ing eng. Bom-bom kasihan. Memukul balik, menampar balik. Makanya besarkan otak, jangan besarkan kumis, ya. Terus kisah para rasul. Ini lagi senjata yang paling heboh para ikhwan fillah. Senjata yang akan membuat si bom-bom lari tunggang langgang, ya. Apa itu? Ketika Paulus ternyata malaikat Gabriel menemui dia. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karena Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Berarti Paulus bukan rasul. Berarti apa yang dikatakan Paulus bohong. Berarti Paulus adalah seorang pembohong. Dari mana ini? Parameter lagi si bom-bom. Kalau yang membawa berita adalah Gabriel, berarti perlu dipertanyakan. Eng ing eng, eng ing eng, eng ing eng. Aduh, 3 fitnah terbalas dengan telak. Si bom-bom terkapar, terguling-guling, menangis, menggerung-gerung, ya. Kasihan sekali kamu, ya. Kasihan sekali kamu bom-bom, ya. Kasihan, kasihan, kasihan. Oke, sekarang kita jawab fitnahnya. Yang menarik tadi ada kata-kata bahwa yang kena racun dan kena sihir, ya, yang kena racun dan kena sihir berarti nabi-nabi tidak bisa kena sihir. Nabi loh ya, kata dia tidak ada yang bisa kena sihir namanya nabi-nabi. Yang kena sihir itu berarti bukan nabi karena sihir tidak mempan pada nabi-nabi. Oke, kita buktikan. Bukan saya yang mengatakan, tapi yang mengatakan adalah teman kamu sendiri. Siapa? Si Deki Ngadas. Kita cek. Kita cek. Kita cek ya. Biar si bom-bom, ingat ya bom-bom ya. Nih, Yesus belajar ilmu sihir di Mesir. Kata siapa? Deki Hitnas yang Ngadas. Deki Ngadas yang buat ternyata. Saya tidak bisa menahan tertawa para ikhwan fillah. Mohon maaf ya. Ini sudah saya baca dan ini nanti ada ini karena saya perlu mempercepat ya. Nanti bisa saya kirim bom-bom kalau mau beritanya ya. Para ikhwan fillah yang mau juga nanti saya kirim di deskripsinya. Tulisan Deki Ngadas. Apa itu? Yesus sang penyihir. Kata siapa? Carta Morton Smith. Telah diakui secara luas bahwa diskusi mengenai asersi bahwa Yesus adalah seorang penyihir sangat sulit untuk digeluti secara tajam dan spesifik. Penyebab utamanya adalah kesulitan untuk menentukan definisi yang secara representatif mewakili potret praktik magis pada masa sebelum hingga masa Yesus. Hal ini diakui oleh Morton Smith. Ingat, dan ini diakui oleh Morton Smith yang mendedikasikan seluruh isi bukunya untuk membuktikan klaimnya bahwa Yesus adalah seorang penyihir. Dor, kalau Nabi gak kena sihir, katanya sihir itu jahat. Tuhan dia ternyata penyihir, berarti jahat di atas jahat. Jedor, jedor, jedor. Kasihan. Eng ing eng ya. Eng ing eng, eng ing eng. Ada lagi yang lebih meyakinkan ya. Selain itu, seperti yang diamati oleh John P. Mayer, Smith bersama Kosan dan David E. Owen mengklaim bahwa atas dasar pendekatan ilmu sosial antara mukjizat dan praktik magis tidak dapat ditentukan perbedaan objektivitasnya. Karena mukjizat Yesus tidak dapat dikecualikan dari kategori magis. Menurut mereka, upaya untuk membedakan mukjizat dan praktik-praktik magis pada masa itu sebenarnya semata-mata mewakili upaya apologetis untuk memberikan kredit kepada satu dan mendiskreditkan yang lainnya. Ingat yang saya arsil nih dengan kuning. Maka baik Crossan maupun Smith tidak melihat alasan untuk tidak menyebut Yesus sebagai seorang magician atau penyihir. Dor, eng ing eng,
evolusi dari klaim ini akan dikemukakan kemudian, namun berikutnya saya akan fokus kepada tulisan Smith terlebih dahulu. Artinya bukunya berjudul Jesus the Magician. Oke? Terlihat? Oke, terlihat ya? Lihat yang saya sorot, Jesus the Magician. The Magician. Kasihan, katanya Nabi tidak boleh kena sihir ya, karena sihir itu jahat. Artinya kalau Nabi yang kena sihir adalah bukan Nabi asli. Ini Tuhannya malah penyihir, jahat di atas jahat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jedor, jedor, jedor. Kasihan, eng ing eng. Oke, sekarang kita dari versi Islam. Ya, dari versi Islam. Saya tidak akan saya selalu adil membalas dengan Islam juga. Karena ini buat pembelajaran buat ikhwan fillah saya, netizen saya. Kita harus landaskan pada ketika kita membantah fitnah bahwa Nabi Allah Muhammad SAW adalah dibunuh karena mati karena racun. Peristiwanya kita harus kronologiskan secara sistematis. Yang pertama, peristiwa perang Khaybar ketika Rasulullah SAW diracun itu terjadi pada tahun berapa? 629 Masehi. Ingat, 629 Masehi. Siapa yang melakukan? Yang melakukan adalah seorang wanita Yahudi yang bernama Zainab binti Harith. Ketika ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu mau meracun saya? Zainab menjawab, saya hanya ingin membuktikan engkau benar Nabi. Karena seorang Nabi ketika dia akan mendapatkan sesuatu yang buruk, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata engkau benar Nabi, karena hanya engkau yang tidak mendapat racun itu, yang lain mati. Para sahabat yang memakan itu, ya, yang memakan daging itu ternyata mati. Rasulullah SAW ketika daging itu sudah sampai ke mulutnya, malaikat Jibril memberitahu, ya Rasulullah, daging itu sesungguhnya diracun. Rasulullah memuntahkannya, ya, racun itu sangat luar biasa ganas. Dan Rasulullah terselamatkan. Sehingga ketika Rasulullah tidak mati dan yang lain mati, Rasulullah dipercaya orang-orang saat itu sekelilingnya pada percaya semua bahwa beliau adalah seorang nabi. Eng ing eng, jawaban yang sangat telak buat si penjahat itu. Ya. Jawaban buat si penjahat yang bernama siapa? Yang bernama si bom. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Terus sekarang apa yang menarik? Kenapa saya nomor 2 saya tulis peristiwa perang Tabuk? Sejarah membuktikan perang Tabuk adalah perang ketika dengan Heraklius di daerah Tabuk. Jadi dari Madinah pergi ke Tabuk itu jauh sekali dengan suasana yang sangat gersang di gurun pasir. Mungkinkah orang yang benar-benar racun itu masih berpengaruh? Mungkinkah memimpin sebuah pasukan 30.000 pasukan dipimpin oleh Rasulullah sendiri ke Tabuk dengan jarak yang begitu jauh, dengan suasana yang sangat panas, dan berhasil menaklukkan Heraklius? Perang itu tidak terjadi karena apa? Karena Heraklius takut dengan militansi tentara Islam, sehingga dia kabur melihat barisan yang begitu gegap gempita, begitu militan dan begitu rapi, begitu taat atas perintah Rasulullah SAW. Apakah mungkin orang yang mati orang yang kena imbas karena masalah diracun dan masih ada efeknya bisa memimpin sebuah pasukan setahun berikutnya, memimpin pasukan berperang dengan 30.000 pasukannya melawan 100.000 pasukan Heraklius? Nonsen. Orang yang berpikir sehat tidak mungkin. Ini namanya menjawab dengan sistematis dan logis. Yang kedua, Rasulullah meninggal berapa? Tahun 632 Masehi. Tepatnya di 8 Juni kalau nggak salah saya. Nah, dalam hadis itu tadi dikatakan apa? Ketika diselamatkan, angkat tangan kalian, jangan memakannya. Lengan dan bau ini memberitahuku bahwa makanan ini beracun. Setelah mendapat bisikan dari malaikat Jibril. Nah, kalau mati diracun, kenapa? Mati diracun karena katanya Rasulullah SAW mengada-ada. Ini dari basis mereka menuduh Rasulullah mati diracun adalah dari Quran surat Al-Haqqah nomor 4 ayat 44 sampai 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau takawala alaina ba'dal aqawil
dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, artinya Al-Quran, la khotna minhu bil yamin, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Arti tangan kanan dari tafsir Ibnu Katsir artinya adalah kekuatan penuh dari Allah untuk menghukumnya. Ya, summa laqata'na minhul watin, kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Hukuman dengan tangan kanan artinya penuh. Allah akan menghukumnya jika Rasulullah SAW mengada-ada atau menambah-nambahkan Al-Quranul Karim ini. Ya. Selanjutnya, fama minkum min akhadhi anhu hajizin, maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. Artinya Allah akan menghukumnya jika Rasulullah mengada-ada atau menambah-nambah Al-Quranul Karim. Nah, jawaban logikanya adalah kalau memang itu berarti kenapa? Karena Allah tidak di dalam ayat nomor 47, maka tidak seorang pun dari kamu dapat menghalangi, artinya akan segerakan. Hari itu Rasulullah menambah-nambah atau mengubah-ubah Al-Quranul Karim pasti langsung dihukum. Kenapa? Tangan kanan adalah kekuatan penuh dan tidak ada yang menghalanginya. Tapi apa yang terjadi? Alhamdulillah wala syukurillah. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, apa yang dikatakan Allah? Telah disempurnakan. Artinya sesuai dengan apa yang diperintah Allah, sempurna, paripurna, tugasnya dilaksanakan dengan cukup baik. Kenapa? Buktinya turun Quran surat Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagi kamu memakan bangkai darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka. Nah, ini berarti Allah sayang kepada Rasulullah. Dan tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan. Ingat, saya kasih tanda kuning. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Apakah mungkin kalau orang yang melakukan kesalahan akan disempurnakan apa yang diturunkan perintah-perintahnya? Nonsen, tidak pernah mungkin. Dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Apakah kalau Rasulullah membuat sebuah kesalahan, apa mungkin turun surat Al-Maidah ayat 3 ini? Telah ridho Islam sebagai agama kita. Ya, tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ada hukum darurat di sini. Apa itu? Ketika kita di tengah hutan, tidak ada binatang yang lain, tidak ada yang bisa kita makan kecuali ada babi yang bisa kita bunuh. Kita mati kelaparan atau makan babi, maka Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan dalam kondisi darurat dan secukupnya untuk menyelamatkan nyawa, makan secukupnya supaya nyawa kamu tidak terlepas atau mati. Itu diperbolehkan di dalam Islam. Nah, itu sistematis jawabannya berdasarkan ayat suci Al-Quran, berdasarkan sejarah, berdasarkan pemahaman logis. Ya, oke. Dan sekali lagi saya ketika membuat konten saya disclaimer, saya membuat konten ini menantang dengan sangat-sangat memohon dengan hormat Bom dan Lidara, layani tantangan saya untuk membahas nabi-nabi palsu dari kitab kamu atau dari Al-Quran. Bebas, saya persilakan, nggak apa-apa di channel kamu, tetapi satu syaratnya adil. Ada moderator, ada timer, dan yang di dalam room cuma 3 orang. Saya, kamu Bom, atau kamu Lidara, kamu berdua boleh keroyok saya, ya. Berarti ada 4 orang. Kamu dan Bom, saya sendirian, dan ada moderator dan timer di sana. Oke? Saya akan layani kalian. Sekali lagi, konten ini disclaimer saya buat khusus untuk Bom dan Lidara. Kalau kamu tidak terima dengan konten yang saya buat dan ingin membantah, saya membuka tangan lebar-lebar untuk berdiskusi dengan kalian, berdebat dengan kalian dengan cara apapun. Di room kalian pun saya mau, asal ada syaratnya satu, yaitu adil. Kalian boleh berdua melawan saya, satu asal ada timer dan ada moderator waktu yang adil. Oke? Saya sekali lagi saya tekankan, saya bertanggung jawab atas konten ini secara akademis maupun secara moral, secara keberanian saya membuat konten ini berarti saya berani untuk diskusi dengan topik ini. Saya tunggu ya si Bom dan si Lidara untuk konfirmasi jika kalian memang benar-benar jantan,
Kalian bukan cuman penghujat, kalian bukan cuman penggosip, kalian bukan cuman mak-mak yang suka cuman ngomong doang sendirian tapi tidak berani untuk membuktikan argumentasi kalian. Landasan argumentasi dalil kalian tidak berani. Bagi saya itu sangat mengenaskan. Jangan gedein doang kumis kamu, tetapi isi otak kamu kecil. Oke? Terima kasih para Ikhwan Fillah. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, kata-kata yang tidak nyaman, kata-kata yang membuat ketidaknyamanan di para Ikhwan Fillah semuanya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Itu karena kedhaifan saya, kefakiran ilmu saya, dan saya masih banyak harus belajar. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua yang masih setia di Evarkan Faluk. Dan jika ada yang kebenaran, jika ada yang bisa dipetik, semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Sang Maha Pencipta, Allah Azza wa Jalla. Saya akhiri dulu para Ikhwan Fillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fama. Amin ya rabbal alamin. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.